Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikman bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulum wa amal imsak bagiyatun nahar fayajibu ala man asa bil fitri aw gasara fihi wa la yajibu ala al haidi idza taharat imsak bagiyatun nahar wa la al musafir idza qadama al muftiran min safarihi balagha marhalatain. ويجب الإمساك إذا سهد بالهلال عدل واحد يوم شك والصوم في السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يتك ولا يفطر يوم يخرج وكان مقيما في أوله ولا يوم يقدم أيوة ولا يوم يقدم إذا قدم صائما. والله أعلم. Marhaba. Baik, kita sampai kepada pembahasan yang dijelaskan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita kelaziman, keharusan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama qadha. Yang kedua, jikalau seandainya dia berjima di siang hari bulan suci Ramadan, maka diawali dengan puasanya, baik dengan cara minum ataupun dengan makan. Dia membatalkan puasanya langsung dengan jima, maka dia terkena kafarat. Lalu yang ketiga apa? Fidyah itu sebenarnya urutan yang ketiga, tetapi di sini di dalam penjelasannya fidyah nanti urutan yang keempat atau urutan yang terakhir. Pun yang ketiga ialah wa ammal imsaku nahar. Dan adapun imsak, yang dimaksudkan imsak bagiyatan nahar, di sepanjang siang hari bulan suci Ramadan. Perhatikan ini. Imsak itu maksudnya apa? Ya dia tidak makan, tidak minum, menahan dirinya untuk tidak makan dan tidak minum. Tapi dia enggak puasa, walaupun dia enggak puasa. Ya, walaupun dia tidak puasa. Nah, imsak ini terkena untuk siapa? Perhatikan ini. Imsak terkena untuk siapa? Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, imsak itu terkena fayajibu ala man asa bil fitri. Fayajibu ala man asa bil fitri. Imsak ini wajib bagi orang yang berbuat dosa. Asa, berbuat dosa maksudnya apa? Perhatikan ya, ini dosa ini. Bil fitri, dengan tidak berpuasa. Dosanya apa dengan tidak berpuasa? Hukumannya dia harusnya sebagaimana? Hukumannya harusnya dia menahan diri, enggak makan, enggak minum di siang hari. Dia enggak puasa, enggak boleh dia makan, enggak boleh dia minum. Itu hukumannya seharusnya. Di luar Ramadan wajib dia qadha. Ya, di luar Ramadan wajib dia qadha. Di siang hari bulan suci Ramadan dia imsak. Dia enggak puasa, dia batalkan puasanya. Sengaja dia tidak puasa. Ini namanya asa. Dia melakukan suatu dosa yang besar.
Ya, dia melakukan suatu dosa yang besar. Makanya anak kemarin keras, kenapa? Karena tidak ada alasan bagi orang yang sengaja untuk tidak puasa. Au kasarafihi, atau orang yang dia melakukan apa? Kecerobohan. Ya, melakukan kecerobohan. Nah. Ya sama aja. Dia buka puasanya, dia batalin puasanya, padahal seharusnya dia masih kuat untuk berpuasa. Dia puasa. Ada orang yang memang dia sama sekali nggak mau puasa. Ada orang yang sama sekali dia nggak mau puasa. Dibangunin istrinya, bangun, bangun bang. Nggak neng, kamu aja puasa neng. Saya nggak puasa, sengaja dia, dosa besar deh. Ada orang yang dia ini puasa, niat puasa di tengah hari, jam 12 buka dia. Nah, ini kecerobohannya, ya kasar ini, kecerobohannya. Bagaimana keadaannya? Ya sama. Setelah dia buka dia nggak boleh dia makan, dia nggak boleh minum. Ini menunjukkan apa? Agar dia betul-betul memperhatikan Ramadan. Diberi hukuman, nggak boleh ente makan, nggak boleh ente minum. Anak nggak puasa, hatta ente nggak puasa. Nggak boleh ente makan, nggak boleh ente minum. Akhirnya dia akan berpikir kalau seperti itu. Kita bayangin nih, kenapa orang itu diberi hukum imsak bagiyatan nahar, sepanjang siang dia disuruh imsak untuk apa? Agar dia sadar, buat apa saya kalau nggak demikian, kalau nggak puasa? Ente buka warung. Berarti kan ente nyetujuin dia. Menyetujui sesuatu yang haram hukumnya apa? Haram. Menyetujui sesuatu perbuatan dosa hukumnya dosa. Jelas. Ya kan? Sedangkan hukuman orang yang nggak berpuasa dia harus imsak. Nggak ada alasan, nggak bisa dibela, ya nggak ada. Oh Habib keras, ya memang keras, hukumnya keras kok gitu. Kan begitu. Nanti buka orang yang nggak puasa wajib bagi dia apa? Imsak. Terkecuali dia sakit. Terkecuali dia sakit atau dia dalam keadaan bepergian safar. Dan safar pun ada ketentuan-ketentuannya nanti. Safar yang seperti apa yang dia itu juga harus imsak. Yang dia boleh makan, boleh minum. Ada yang dia nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ada ketentuannya nanti. Apakah semua perjalanan? Enggak. Seperti itu. Jadi nggak ada alasan, ibaratnya kita ini membolehkan warung buka di pagi hari atau di siang hari bulan suci Ramadan. Makanya bukalah ente saat orang mau berbuka puasa. Sore jam 4, nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Karena niatnya kamu untuk apa? Untuk orang berbuka. Pertanyaannya Bib, tapi Bib kalau nanti ada orang yang nggak puasa, jangan ente suruh makan di tempat ente, usir. Jangan bangku disusun. Jangan meja disusun. Itu sama saja membolehkan juga. Hukumnya apa? Ya dosa. Pak, saya buka jam 4 sore. Tapi ketika ada orang yang nggak puasa makan dijamu, ya tetap dosa juga. Tetap dosa. Makanya orang-orang yang jual pasar Ramadan itu nggak ada meja bangku dia sediain. Dan orang nggak datang ke pasar Ramadan nggak berpikir untuk buka di situ, untuk makan di situ, pasti bungkus, ya nggak? Itu namanya pasar
Ramadan. Nah, paham? Kalau di Malaysia aja itu kalau ada yang lapor, ditangkap orang yang nggak berpuasa. Ada orang-orang yang dikhususkan untuk menangkap orang yang nggak berpuasa dan disebarkan malu aib besar. Ada di beberapa daerah di Malaysia seperti itu. Kalau kita terlalu bebas, negara kita ini terlalu bebas, akhirnya orang mempermainkan hukum Islam itu mudah. Mempermainkan hukum Islam mudah. Gak takut dengan azab, gak takut dengan siksa. Paham? Perhatikan nih, fayajibu ala man asa bil fitri au qasara fihi. Maka imsak ini berlaku wajib atas orang yang berbuat dosa bil fitri dengan cara tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Puasa setengah hari. Anak nggak kuat kerja puasa setengah hari. Ya tetap itu harus Nah. Dan wajib bagi dia mengqadha puasanya setelah Ramadan. Fahim? Wala yajibu 'alal haidi, maka tidak wajib imsak bagi orang yang dalam keadaan haid idza taharat, apabila sudah suci. Imsaku bagiyatun nahar. Wala yajibu 'alal haidi idza taharat. Tidak wajib bagi orang yang haid imsak. Ana udah jelaskan, tidak wajib, tetapi afdolnya dia imsak. Afdolnya dia imsak. Ini ada perempuan haid. Setelah subuh dia bersih dari haid. Subuh dia masih dalam keadaan haid. Ya. Subuh masih dalam keadaan haid. Setelah subuh bersih dari haidnya, maka dia tidak diwajibkan imsak. Dia boleh makan, dia boleh minum, tetapi afdolnya dia imsak agar tidak mempengaruhi keluarganya yang berpuasa. Karena keimanan ini rentan di dalam puasa itu. Melihat orang makan aja sedikit ya sudah. Gitu. Paham? Wala ala musafir, dan imsak ini juga tidak diwajibkan bagi musafir. Musafir yang mana? Idza gadama muftiran, apabila dia sampai ke tempat tujuannya dalam keadaan tidak berpuasa. Dalam keadaan tidak berpuasa. Dia sampai, dia enggak puasa karena enggak kuat. Enggak puasa karena tidak kuat. Nah, sampai, sedangkan saat itu dia sampai, orang-orang di kampung tersebut masih belum berbuka. Untuk menghormati orang yang berpuasa, si musafir yang tadinya boleh makan, si musafir yang tadinya boleh minum, ini dianjurkan dia untuk imsak, menghormati orang yang berpuasa. Walaupun tidak wajib bagi dia untuk imsak. Boleh dia makan, boleh dia minum, idza gadama muftiran. Ya. Min safarin. Yang mana dia ini dari perjalanan balagha marhalatain, yang jarak tempuhnya 2 marhalah. Nanti ada apa? Ada syarat musafir.
Nah, di sini dipastikan. Sepakat semua ulama bahwa orang yang sedang dalam keadaan berpuasa, orang yang dalam keadaan bepergian boleh tidak berpuasa. Orang yang dalam keadaan bepergian boleh tidak berpuasa. Tapi apakah kujuk-kujuk langsung boleh tidak berpuasa? Enggak, ada syaratnya. Nanti diberikan syarat-syaratnya dalam pandangan-pandangan ulama. Ya. Kenapa? Karena dikatakan as-safar nisful azab. Perjalanan itu sebagian dari azab, berat, susah, berat bagi dia. Dulu perjalanan itu sulit. Dulu nggak ada mobil yang pakai AC. Dulu orang berjalan marhalaten itu, 2 marhala itu 84 kilo. Itu jauh banget, sangat jauh. Berhari-hari, bisa 1 hari 2 hari baru sampai, sehingga berat perjalanannya dia itu berat, panas, menyengat, apalagi di padang pasir. Kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang ini mudah, jadi sayang kalau dibatalkan. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Wa shaumu fis safar afdal. Puasa di dalam perjalanan itu sangat afdal. Kalau tidak membebankan dirinya. Illa iza lam yutik, terkecuali dia kalau enggak mampu. Kalau enggak mampu enggak boleh maksakan. Nah, di sini diriwayatkan sebuah hadis An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Sesungguhnya pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bepergian. Nah, di dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'a jimahan. Fara'a jihaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jihaman, satu kelompok yang sama-sama juga bepergian. Akan tetapi dilihat sama Nabi, kelompok ini berhenti. Di tengah-tengah kelompok ini warajulan ada seorang laki-laki gadzulila alaihi. Seorang laki-laki itu zulila itu dipopong, dibawa ke tempat yang teduh, diangkat sama beberapa orang, dibawa ke tempat yang teduh, disandarkan di situ, ditenangkan. Melihat keadaan yang demikian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Mahaza, apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi ini? Kenapa ini?" Lalu maka orang-orang yang membawa orang tersebut berkata, "Wasaimun, ini orang ya Rasulullah dalam keadaan berpuasa." Marah Nabi mendengar hal yang demikian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laisa minal bir as-shaum fis safar." Maksudnya laisa minal bir as-shaum fis safar, bukan termasuk dari suatu kebaikan orang yang berpuasa dalam keadaan bepergian jikalau seandainya puasanya ini memberatkan dirinya di dalam perjalanan tersebut, maka tidak ada kebaikan. Namun kalau seandainya perjalanan itu mudah, dan apabila dia berpuasa dan tidak menjadikan dia letih, lemah, lesu sehingga membuat dia bahaya, maka katanya Imam Al-Ghazali dan para ulama mengatakan afdol, lebih baik dia puasa, walaupun nggak wajib bagi dia karena dia dalam keadaan bepergian. Tapi kalau seandainya naik pesawat enak, di bandara ada AC, nggak kepanasan, walaupun jaraknya lebih daripada marhalaten, ente cuma tinggal duduk, ngantrinya pun tidak terlalu panjang, ente bisa nunggu orang masuk dulu di pesawat, ya kan? Orang masuk di pesawat,
Ente masih bisa nunggu, duduk. Mau ke Balikpapan, mudah. Walaupun perjalanan itu lebih daripada marhalatain, 100 kilo lebih perjalanan Samarinda Balikpapan. Tapi ente naik apa namanya? Naik mobil, mobilnya ada AC, jalannya bagus, sehingga tidak menjadikan ente lemas di dalam perjalanan. Bagaimana? Ya betul, ente puasa, sayang kalau dibuang, sayang kalau dibuang. Nggak sama ibadah di Ramadan, ibadah di luar Ramadan, nggak sama. Sampai dikatakan, ada orang mengatakan, jikalau seseorang itu tahu dia batal 1 hari, lalu 1 hari ini dia tebus dengan 1000 hari, atau dia tebus dengan 1 tahun, nggak sama. Dia puasa 1 hari di bulan suci Ramadan, terus dia batalkan 1 hari, terus dia mau ganti dengan 1 tahun puasa atau 2 tahun puasa untuk menebus 1 hari ini, nggak sama. Nggak sama. Pahalanya lebih besar di bulan suci Ramadan. Jadi sayang kalau membatalkan. Sayang. Ana tahadus bin nikmah, ana ke Mekah saja masih puasa, jarak jauh itu. Puasa. Kenapa? Karena enggak capek. Enggak letih. Kita masuk ke pesawat, jamaah-jamaah sudah kita duduk, ya sudah. Kita bukan mikul tasnya jamaah, ya. Kita enggak mopong orang yang sakit. Kita enggak ada kerja berat di saat safar, di saat bepergian, enak. Ngapain kita batal? Ya enggak ada alasan. Yang ada alasannya itu orang yang imannya lemah aja. Imannya lemah, dia cari alasan untuk batalkan puasa. Tapi kalau seandainya dia tahu keutamaannya, wah dia nggak bakalan mau. Rugi. Bahkan ada ulama-ulama yang zaman dahulu, mereka bepergian dengan kuda, mereka bepergian dengan onta. Kalau mereka merasa bahwa diri mereka ini kuat untuk berpuasa, mereka nggak batalkan. Mereka tidak batalkan puasa mereka. Walaupun perjalanan yang mereka tempuh itu jaraknya begitu jauh. Ketika mereka merasa bahwa mereka masih kuat untuk berpuasa, mereka puasa. Wah, kita diberikan kemudahan sekarang sama Allah, nggak seperti orang-orang dulu. Jalan sudah enak, ada tol. Terus alasan, oh ini kan boleh safar. Iya. Bul. Walaupun boleh, memang boleh, nggak apa-apa. Tapi, Masya Allah, rugi sebenarnya. Rugi banget. Rugi banget. Ya. Boleh nggak puasa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Satu riwayat hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, Ana Hamzah bin Amr Al-Aslami. Hamzah bin Amr Al-Aslami, beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, asumu fis safar? Ya Rasulullah, apakah aku ini harus berpuasa saat aku bepergian? Yang mana Hamzah bin Amr ini adalah seorang wakana kasiros siyam, seseorang yang banyak, yang senang puasa, ya. Yang senang puasa. Rasulullah jawab, Wagal in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau seandainya ya Hamzah kamu ini kuat, kamu puasa. Kalau kamu enggak mampu, maka kamu berbuka, boleh. Kamu enggak puasa, boleh. Ya. Perhatikan ini.
Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, beliau berkata bahwa kalau memang orang itu bepergian dengan bepergian jarak jauh dan perjalanannya itu sangat-sangat sulit, katanya Imam Al-Auza'i, maka afdal dia tidak berpuasa. Tapi apakah setiap safar itu boleh kita nggak berpuasa? Nah, ini yang harus diperhatikan. Apakah semua safar yang seperti apa yang boleh kita ini nggak berpuasa? Ini perhatikan. Di dalam pendapat mazhab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, perhatikan ya. Orang yang tidak berpuasa di dalam mazhab Imam Malik, di dalam mazhab Imam Syafi'i, di dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, orang itu boleh dia tidak berpuasa jikalau dia keluar dari rumahnya sebelum azan subuh. Dia keluar dari rumahnya sebelum azan subuh, dia boleh imsak. Namun kalau seandainya dia keluar dari rumahnya setelah azan, dia boleh membatalkan puasanya. Dia boleh tidak berpuasa. Kalau dia keluar dari rumahnya sebelum tulu al-fajr, sebelum azan subuh, dia boleh batalkan puasa. Tapi kalau seandainya dia tidak dia keluar dari rumahnya setelah azan subuh, kalau dia keluar dari rumahnya setelah azan subuh, maka Imam Malik, mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, di dalam tiga mazhab ini mengatakan apa? Jikalau seandainya dia keluar dari rumahnya setelah azan subuh, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan terkecuali memang perjalanannya itu membuat dia letih, membuat dia lelah, membuat dia capek, dan atau membuat dia berat. Perjalanannya membuat dia lelah, perjalanannya membuat dia berat di dalam perjalanan, maka boleh dia membatalkan. Namun pendapat ini sangat sedikit. Pendapat ini sangat sedikit. Makanya di sini juga Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Wa shaumu fis safari afdal minal fitr. Puasa di dalam perjalanan itu lebih afdal daripada dia berbuka. Illa idza lam yutik, apabila dia tidak mampu. Ya. Lalu Imam Al-Ghazali melanjutkan, wala yuftiru yauman yakhruju wa kana muqiman fi awalihi. Ya. Wala yuftiru yauman, wala yuftiru yauman yakhruju wa kana muqiman fi awalihi, maka apabila seseorang itu keluar dari rumahnya setelah fajar, maka dia tidak wajib untuk membatalkan puasanya. Dia harus melanjutkan puasanya. Wala yauman yuqaddimu idza qadima shaiman. Begitu juga kalau dia sampai di dalam perjalanan dia puasa, sampai orang belum berbuka, boleh nggak dia berbuka? Jangan, lanjutin aja puasanya. Lanjutin puasanya. Paham? Paham nggak? Jadi ibaratnya kalau dia boleh berbuka nih, hitungannya bagaimana? Dia boleh nggak puasa kalau dia keluar dari rumahnya, sebelum subuh. Kalau dia keluar dari rumahnya setelah subuh, nggak boleh dia
tidak berpuasa, terkecuali perjalanannya itu membuat dia lelah, meletihkan dia, memberatkan dia. Perjalanannya itu memberatkan dia. Maka boleh dia untuk berbuka puasa. Dan itu pun sedikit ulama yang membolehkan. Nah, di dalam pendapat mazhab Imam Hambali, di antaranya pendapatnya Syekh Al-Muzni, beliau mengatakan selama dalam perjalanan mau dia keluar, ini pendapat mazhab Imam Hambali. Perhatikan pendapat mazhab Imam Hambali, selama baik dia keluar sebelum subuh atau dia keluar setelah subuh, boleh dia tidak berpuasa. Itu pendapat mazhab Hambali. Baik dia keluar sebelum subuh, sebelum azan subuh, sebelum fajar, atau dia keluar setelah fajar, maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi pendapatnya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan pendapatnya mazhab Hanafi, kalau dia keluar sebelum subuh maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau dia keluar setelah subuh maka tidak boleh dia tidak berpuasa. Dia harus berpuasa. Paham? Itu dalam perjalanan. Sampai seandainya si Hendri pergi ke Pontianak lah seandainya. Pontianak itu bedanya 1 jam dengan Samarinda. Si Hendri pergi ke Pontianak jam 6. Jam 6 berarti di sana jam 5. Di sana jam berapa? Jam 5. Dekat kan? Nah, jam 6.14 menit si Hendri masih berada di kawasan Kalimantan Timur. Sedangkan saat itu sudah buka puasa. Sampailah si Hendri Pontianak jam 4 lah. Jam 4. Sampai di sana jam setengah 6. Ya, jam setengah 6. Sedangkan di sana belum buka puasa. Si Hendri turun dari pesawat sudah buka puasa. Maka si Hendri ini diharuskan untuk imsak. Imsak. Kenapa? Menghormati orang yang berpuasa di Pontianak. Paham gak? Bukan seenak-enak. Oh, anak udah buka tadi. Enggak. Sama contohnya. Saudi dengan Samarinda, Kaltim itu bedanya 5 jam. Kalau dengan Jakarta bedanya 4 jam. Kalau kita sini maghrib, di sana masih siang, masih zuhur. Di sana masih zuhur. Kita sampai di sana, kita sudah buka duluan di Indonesia. Indonesia udah buka. Di Saudi belum lagi buka puasa, karena dia masih siang. Gak boleh kita makan minum. Bayangin itu. Padahal kita ini sudah boleh nggak makan? Boleh. Kena kodok nggak? Nggak kena kodok, ente sudah buka kok puasa. Sudah tidak berpuasa. Tapi karena di sana masih orang dalam keadaan berpuasa, masih siang, maka wajib ente untuk imsak. Untuk apa? Menghormati orang yang berpuasa. Menghormati orang. Walaupun ente ini makan minum bukan membatalin puasa. Karena ente sudah berbuka. Paham? Bayang begitunya menghormati orang yang berpuasa. Perhatikan,
Ini hukum-hukum itu menghormati orang yang berpuasa itu sangat wajib. Wajib sekali menghormati orang yang berpuasa. Makanya orang yang kurang ajar yang tidak menghormati orang yang berpuasa, bilang aja kurang ajar memang dia. Oh, hukum aja menghormati orang yang berpuasa begitu dahsyatnya. Dia tidak menghormati orang puasa, berarti kurang ajar kan? Ya, kurang ajar. Itu setan. Setan kan ada dua. Minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin, dari bangsa manusia. Setan bangsa manusia itu kelihatan di Ramadan ini banyak setan-setan bangsa manusia. Itu setan. Maka ketemu dia bacain ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setannya tunjukin aja ke mukanya. Syaitanirrajim. Marah. Memang itu setan enggak makan, enggak puasa kok. Yang enggak ibadah kan setan. Setan enggak ibadah, sholat aja enggak, apalagi puasa. Setan dari bangsa jin dikerangkeng oleh Allah, tapi setan dari bangsa manusia enggak dikerangkeng oleh Allah. Ya. Enggak dikerangkeng. Setan dari bangsa jin dikerangkeng, setan dari bangsa manusia bebas berkeluyuran di siang hari bulan Ramadan. Makanya kalau ketemu setan-setan dari bangsa manusia, bacain ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setannya pas di depan mukanya. Iya. Kok kamu bilang saya setan? Oh, setan aja yang enggak ibadah di bulan Ramadan. Gituin aja. Setan yang buka warung pagi-pagi, datang ke warungnya bacain ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini induknya setan. Nah, gitu. Setan. Paham? Begitu. Nah, perjalanan yang dia lakukan adalah perjalanan yang mubah, bukan sesuatu perjalanan yang haram atau perjalanan yang terhitung ibadah. Kalau perjalanan yang haram bagaimana? Perjalanan yang haram ya dia harus imsak, nggak boleh, dia harus puasa. Dia wajib puasa. Agar apa? Agar dia merubah niat perjalanannya dari yang haram, akhirnya dia tidak menjadi lagi berniat untuk sesuatu yang haram. Kenapa? Karena dia puasa. Itu manusia namanya. Manusia itu di alam dunia ini bebas mau buat apa, tapi penyesalannya nanti di akhirat. Makanya orang-orang dalam kubur itu banyak menyesal, banyak sekali, ribuan manusia yang dikubur itu nyesal ya. Kenapa ya waktu di dunia saya ini sembarangan, sembrono hidup saya. Dikubur itu banyak. Sekarang itu orang-orang yang dikubur itu kan ribuan ya. Ribuan orang yang menyesal dalam kubur itu. Ribuan yang menyesal di dalam kubur itu. Kenapa? Karena menyesal semasa di dunia mengabaikan perintah Allah. Di dunia, sombongnya dia, Masya Allah. Semasa di dunia, ngerasa hebat, ngerasa kuat, ngerasa kaya, ngerasa paling pinter, gak mau dinasihati, merasa tahu hukum agama sehingga melanggar syariat-syariat Allah. Dikubur dia nyesel sekarang. Nyesel dia. Sampai dia setiap hari dia katakan, farji'na, kembalikan kami ya Allah, farji'na, kembalikan kami ya Allah. Setiap hari itu dikubur itu dia ngomong seperti itu. Setiap hari. Na'mal soleh, kami akan mengamalkan amalan soleh ya Allah. Yang meninggal itu, yang dikubur, ente datang ke kuburan muslim itu, kuburan umum itu ente datang itu, kalau ente dengar, itu jeritan mereka. Setiap hari mereka itu, farji'na ya Allah, kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami. Bisa kembali nggak deh? Preman-preman yang mati itu hidup lagi nggak? Pecandu narkoba itu, orang yang nggak puasa itu kembali lagi nggak? Yang dia buat apa? Teriak di dalam kubur. Bukan tunggu hari kiamat, sekarang. Maka Allah katakan apa? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Allah nyatakan dalam Al-Quran. Kalau seandainya kamu lihat aja, kamu ngelihat aja. Orang-orang yang nggak puasa, kalau kau lihat aja itu orang yang di dalam kubur yang dulu nggak puasa, dia mati, apa yang dia teriak, nggak mungkin kamu itu berani ninggalin Ramadan. Kita ini marah bukan karena benci,
Karena kita nggak kepingin orang itu masuk neraka. Mau dibilang benci ya terserah. Habib ini benci sama orangnya, biar aja. Masa ada orang yang ente ini mau jatuh diselamatin, selamatinnya ditarik, ya kan? Kalau nggak ditarik ya ente yang jatuh, anaknya jatuh. Makanya ditarik. Kalau ditarik sakit nggak? Kenceng, kok tarik saya keras-keras? Ya memang kayak gitu. Kalau nggak ditarik kok jatuh ini ke jurang. Bahaya ini, jurang ini bisa hancur berantakan. Kepalamu hancur, matamu copot, hidungmu copot, tanganmu patah, kakimu patah, badanmu remuk. Mau kau jatuh di jurang? Nggak mau. Alhamdulillah. Itu. Cuma ketika dia kaget, dia kan marah. Ya memang biar aja. Risikonya memang seperti itu. Ente dimarahin nggak apa-apa. Yang penting ente nyelamat. Kok kamu tarik saya sih? Ya kalau tidak ditarik kok mati, jatuh, hancur tubuhmu. Mau? Akhirnya dia mikir, kan gitu. Kok ini keras, Habib ini nggak sama? Memang harus gitu. Memang harus gitu. Kalau enggak. Kalau anak nariknya tarik gini pelan-pelan gitu, bisa-bisa anaknya yang ngikut, push, jatuh bahaya. Nah, biar kita tariknya keras, tapi dia selamat. Nah, itu cinta apa marah? Cinta apa marah kira-kira? Nah, cinta. Tapi yang dimarahin, itulah ibaratnya, itulah perjuangan cinta. Perjuangan cinta itu enggak enak. Perjuangan cinta itu tidak enak. Ente nih mau sama perempuan, enggak enak. Ente harus dicuekin dulu, ya. Ente harus enggak diperhatiin dulu. Tapi kalau sudah kena pas, perempuan itu tahu kau ini betul-betul sama dia, akhirnya dia mau, kan begitu. Paham? Nah, kenapa kok Habib ini tegas banget? Ya daripada dia mati masuk neraka. Daripada dia mati masuk neraka. Siapa yang mau? Nabi Muhammad nggak mau umatnya masuk neraka. Kenapa ulama ini kok keras? Kenapa? Ya karena dia mau nyelamatin ente dari neraka. Jangan sampai kamu menyesal seperti penyesalan orang-orang yang sudah-sudah sebelum kamu mati di kuburannya. Paham? Itu orang yang dikubur itu banyak nyesal, matinya nyesal dia. Minta dikembalikan lagi ke dunia. Nah, jangan sampai kau nanti mati seperti itu. Untuk apa hartamu banyak, tapi kalau di dalam kubur kau tersiksa? Untuk apa kau kaya kalau di dalam kubur kau merana? Masya Allah. Paham? Allahu Akbar. Dan itu namanya imsak. Jadi imsak untuk siapa? Man asabil fitri au ghasara fihi, orang yang berbuat dosa di dalam bulan suci Ramadan yang dia tidak berpuasa. Kalau orang sakit, bagaimana orang sakit, Alfian? Imsak enggak dia? Enggak lah, sakit. Baik. Yang terakhir wa amal fidyah. Adapun fidyah. Fidyah. Sebenarnya sudah dijelasin itu. Amal fidyah, bagaimana? Fidyah fatajibu 'alal hamili wal murdi. Idza aftarata khaufan 'ala waladayhima likulli yawmin muddu khimtatin limiskinin wahidin ma'al qada. Nah, perhatikan nih, wa amal fidyah, dan adapun fidyah. Fidyah ini wajib untuk siapa? Fatajibu 'alal hamili. Fidyah ini
pada hakikatnya wajib untuk orang yang hamil, wal murdi, dan orang yang menyusui. Iza aftarata, dan apabila kedua orang ini, ibu yang hamil tadi dan ibu yang menyusui tadi, khaufan, dia berbuka puasa karena takut ala waladaihima, atas keselamatan anaknya berdua. Udah dijelasin kan? Ibu hamil ditanya, kenapa ente nggak puasa? Kalau anak puasa ini bahaya, nanti keguguran. Ibu nyusuin, kenapa ente nggak puasa? Kalau anak puasa, air susu anak kering, kasihan anak punya bayi, nggak bisa nyusu, bisa sakit dia, sebagainya dan sebagainya. Nah, maka dia orang ini terkena wajib fidyah likulli yaumin muddu, likulli yaumin muddun hintatin limiskinin wahidin ma'al qada. Maka setiap hari di bulan suci Ramadan dia bayar 1 mud gandum atau 1 mud beras, makanan pokok. Gandum di sini ini hinta ini hanya tamsil, percontohan aja. Limiskinin, untuk orang miskin, wahidin, 1 orang, ma'al qada, lalu dibarengi dengan qada, kalau seandainya dia khawatir terhadap bayinya. Tapi kalau dia khawatir terhadap dirinya, Fikri, dia kalau dia khawatir dirinya dan bayinya, qada aja tanpa fidyah. Paham? Nah, kewajiban qada juga berlaku bagi apa? Asy-syaikhul haram idza lam yasum, orang tua yang sudah sepuh, yang sudah betul-betul sepuh. Apa itu? Orang jompo atau orang tua yang sudah tua banget, yang dia memang nggak bisa puasa. Idza lam yasum, katanya kalau dia nggak bisa puasa, maka tasaddaq, maka dia bersedekah, yaitu biar dia bayar fidyah ala kulli yaumin bimuddin, setiap hari satu mud. Termasuk orang yang dia sakitnya dia diyakini bahwa tidak ada harapan sembuh. Kalau ada harapan sembuh, maka dia qada. Sakit apapun, kondisi apapun, ketika memang diyakini bahwa adanya harapan sembuh setelah Ramadan, maka tidak wajib fidyah, dia harus qada. Namun jikalau tidak tidak diyakini adanya kesembuhan atau sembuh tapi dia tidak akan bisa kuat untuk puasa, orangnya bisa sembuh, cuma kalau diperintahkan puasa nggak bisa, maka dia wajib qada. Paham? Nah, tapi kalau ada kesembuhan, bulan habis Ramadan dia mungkin insyaallah bisa sembuh, ini sehat walafiat, kuat, maka dia qada, tidak wajib fidyah. Tapi kalau nggak ada tanda harapan untuk sembuh, maka dia fidyah. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Ada soal? Ada pertanyaan? Paham semua? Misalnya sudah tua betul, ya, siapa yang bayarkan dia? Bayar sendiri. Anaknya kasih dia, jadi dari haknya dia. Seandainya dia nggak ada penghasilan, bagaimana? Keluarkan dari haknya dia, anaknya kasihin dia, kasih uang ke emaknya, nanti emaknya bayar fidyah dia. Gitu. Paham? Atau ada orang yang nanggung, memang dia ditanggung sama anaknya, yang menanggungnya itu yang membayarkan, karena dia nggak ada penghasilan, boleh nggak? Boleh.
penghasilannya dia dari orang yang menanggungnya. Berarti itu haknya dia. Tapi kalau keluar daripada ikhtilaf, bagaimana caranya? Kasih uang sama dia, nanti dari uang yang dikasihkan ke dia itu belikan beras untuk bayar dia, selesai. Paham? Ada lagi? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan masuk nanti sunnah-sunnah di dalam puasa. Sunnah-sunnah di dalam puasa. Wallahu a'lam bishawab.